Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita belajar akidah, bab tentang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku, untuk bahasan yang pertama tentang cakupan beriman kepada Allah, kita akan belajar bagaimana beriman kepada keberadaan Allah, kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, serta asma dan sifat Allah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, beriman kepada keberadaan Allah. Ini dibuktikan oleh fitrah, akal, syara' dan indera manusia ya. Secara fitrah yang pertama tentang wujud Allah ini merupakan fitrahnya setiap makhluk tanpa lebih dulu berpikir atau belajar ya, karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Jadi orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Begitu ya. Jadi fitrahnya sejak lahir itu manusia memang beriman kepada Allah Sang Pencipta. Lalu yang kedua, bukti akal terkait dengan keberadaan Allah ini ditunjukkan dengan proses penciptaan semua makhluk. Bahwa semua makhluk pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin makhluk itu menciptakan dirinya sendiri, dan tidak mungkin juga terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang menciptakan, dan hal ini merupakan bukti akan keberadaan Allah SWT. Lalu bukti secara dalil syara' tentang wujud Allah ini ditandai dengan seluruh kitab samawi yang diturunkan dari langit ya, berbicara juga tentang hal ini. Berbicara tentang adanya Rob atau Allah yang maha bijaksana dan mengetahui segala kemaslahatan makhluk. Jadi semua kitab-kitab yang ada yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya itu pun berbicara tentang keberadaan Allah SWT. Secara indera kita juga mendengar ya dan menyaksikan terkabulnya doa orang-orang yang meminta kepada Allah, orang-orang yang meminta pertolongan ketika sedang mendapatkan musibah. Nah, ini juga merupakan bukti keberadaan Allah. Selain itu, terkait tanda-tanda kebenaran para nabi yang disebut dengan mukjizat ya, kita tahu bahwa mukjizat ini merupakan bukti yang jelas terkait keberadaan Allah SWT akan diutusnya para nabi. Baik, itu tadi ya, beriman kepada keberadaan Allah yang bisa kita buktikan secara fitrah, akal, syara' dan indera. Sekarang kita masuk pada bahasan beriman kepada rububiyah Allah SWT. Apa itu rububiyah? Ya, beriman kepada rububiyah Allah ini maksudnya adalah beriman sepenuhnya bahwa dialah Allah satu-satunya pengatur alam semesta, tiada sekutu dan tiada penolong selain Dia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54, "Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam." Ya, sekarang kita masuk pada cakupan beriman kepada Allah yang ketiga, tentang iman kepada uluhiyah Allah. Maksudnya di sini kita benar-benar mengimani bahwasanya Dialah ilah yang benar dan satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Maksud ilah di sini adalah sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Jadi di sini kita meyakini bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah. Karena hanya Allah yang mengatur dan memerintah di alam semesta ini. Maka apabila ada sesembahan yang lain selain Allah, itu semua adalah batil ya, tidak benar.
bukti kesesatan akidah. Bisa kalian baca nanti di halaman 23 dan 24 yang ada di modul. Ya, sekarang kita masuk pada bahasan iman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada asma atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang sudah ditetapkan Allah untuk dirinya ya dalam kitab sucinya atau sunnah rasulnya dengan cara yang sesuai dengan kebesarannya tanpa adanya tahrif. Tahrif di sini maksudnya adalah penyelewengan makna, taktil meniadakan makna, ta'yif menanyakan bagaimana detailnya, dan tamsil menyerupakan dengan makhluk. Jadi adanya asma dan sifat Allah ini tidak bisa untuk diselewengkan maknanya, atau adanya Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifat-sifatnya ini tidak bisa diserupakan dengan makhluk ya. Sifat Allah yang sangat sempurna sangat berbeda dengan sifat makhluk yang penuh dengan kelemahan. Jadi yang dimaksud dengan Asmaul Husna di sini adalah nama-nama yang agung ya, yang sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara bukti iman kepada Allah ini sebenarnya adalah mentauhidkan Allah ya dalam segala sifat dan perbuatannya, dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud tauhid ini adalah kita mengesahkan Allah ya, meyakini akan keesaan Allah dalam penciptaan, pemeliharaan, pemilikan, serta nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah ya, baik itu qauliyah maupun fi'liyah, ucapan maupun gerakan. Jadi murni kita mengesahkan Allah dalam peribadatan kita. Ya, untuk urgensi tauhid, urgensi itu pentingnya ya kita bertauhid. Yang pertama adalah tauhid ini merupakan inti dari agama Islam, yang merupakan misi dari setiap rasul. Dakwah dari setiap rasul itu yang pertama adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena tauhid inilah Allah menciptakan makhluk ya, mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Urgensi yang selanjutnya, tauhid ini merupakan kewajiban pertama bagi setiap hamba. Tauhid ini merupakan hal yang pertama untuk memasukkan seorang hamba ke dalam Islam. Dan perkara terakhir yang harus diyakini manusia sampai ia meninggal dunia. Tauhid ini adalah yang pertama dan terakhir yang harus kita yakini. Lalu, bagaimana usaha kita dalam memurnikan tauhid? Memurnikan di sini artinya kita memurnikan keesaan kita kepada Allah, keyakinan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari unsur-unsur syirik ya, bid'ah dan maksiat. Dibagi menjadi dua hal dalam kita memurnikan tauhid. Yang pertama unsur wajib dan yang kedua unsur sunnah. Adapun yang wajib yang harus kita lakukan dalam rangka memurnikan tauhid, yang pertama kita mensucikan tauhid dari perbuatan syirik, yang kedua mensucikan tauhid dari macam-macam bid'ah ya. Bid'ah di sini adalah kita melakukan peribadatan yang tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita mensucikan tauhid dari bentuk-bentuk kemaksiatan yang bisa mengurangi pahala tauhid. Adapun yang sunnah sifatnya anjuran. Di sini misalnya yang pertama kita mewujudkan kesempurnaan ihsan ya, merasa diawasi oleh Allah, menggapai kesempurnaan tingkatan yakin. Jadi disempurnakan tingkat yakin kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Diwujudkan juga dalam kesempurnaan sabar ya, dengan tidak mengadu kepada siapapun selain Allah. Mewujudkan kesempurnaan qanaah ya, artinya di sini kita menerima apa yang telah Allah karuniakan kepada kita dan memohon hanya kepada Allah. Lalu juga menyempurnakan tingkatan tawakal,
mewujudkan kesempurnaan tingkatan cinta kepada Allah dengan banyak melakukan hal-hal yang sunnah ya, sebagai bentuk peribadatan kita kepada Allah. Jadi barang siapa yang telah menyempurnakan tauhid ya kepada Allah, menghindarkan diri dari kesyirikan, maka insya Allah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita, dan insya Allah kita akan diselamatkan di dunia dan akhirat. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari dosa syirik ya, naudzubillah min dzalik. Sekarang kita masuk pada dalil-dalil dan bukti-bukti keesaan Allah. Ada banyak sekali bukti tentang keesaan Allah jika kita mau memikirkan ya dan mengkaji terkait ini. Contoh diantaranya adalah yang pertama, kebesaran ciptaan alam semesta ini ya, dengan segala kerapian ciptaannya. Ini merupakan bukti dari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita merujuk pada surat Hud ayat 61, bahwa dunia ini hanya ada satu pencipta ya dan pengaturnya. Maka hanya ada satu Tuhan yang patut disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu ya beberapa contoh dari bukti keberadaan Allah. Lebih lengkapnya kalian bisa baca di modul halaman 28, halaman 29 ya. Sekarang kita masuk pada hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Dibagi menjadi 3 perkara yang berlawanan dengan tauhid. Pertama adalah syirik besar. Syirik besar ini adalah kita berdoa kepada sekutu ya, seperti halnya berdoa kepada Allah. Bertawakal, berharap kepada selain Allah. Ini merupakan syirik besar. Yang kedua, syirik kecil. Ini segala hal yang bisa mengantarkan pada syirik besar. Contohnya bersumpah kepada selain Allah ya, berbuat riya. Ini merupakan syirik kecil. Yang ketiga, syirik yang tersembunyi, yang berhubungan dengan niat seseorang. Lalu tentang pembagian tauhid dibagi menjadi 2. Tauhid dalam pengenalan dan penetapan, ini yang dinamakan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian yang kedua, tauhid dalam tujuan dan permohonan, ini yang dinamakan tauhid uluhiyah dan ibadah, yakni mengesahkan Allah dengan semua jenis ibadah seperti doa, takut, dan harap hanya kepada Allah. Jadi kita meyakini bahwa Allah lah yang memihak uluhiyah terhadap semua makhluk. Artinya dialah yang berhak untuk disembah, bukan yang lain. Begitu ya. Jadi ketika hati kita sudah bertauhid, maka dari tauhid itu akan membuahkan iman ya kepada Allah, dan dia hanya ridho kepada Allah atas segala ketetapannya yang ridho. Dia mencintai dan pasti tunduk kepada segala aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti dari tauhid yang sudah mengakar dalam dirinya. Lalu keutamaan tauhid, yang pertama, orang yang bertauhid akan mendapatkan petunjuk dari Allah ya, sesuai dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 82. Kemudian yang kedua, dijamin masuk surga ya. Orang yang bertauhid tanpa meninggalkan syirik, insya Allah akan dijamin surga. Yang ketiga, akan diampuni dosanya ya. Begitu banyak keutamaan orang-orang yang bertauhid. Kesempurnaan tauhid terakhir, tauhid ini tidak sempurna kecuali dengan beribadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya, dan menjauhi tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid sama halnya dengan sesembahan seperti berhala atau yang diikuti seperti peramal ya, dukun, para pemuka masyarakat yang ingkar kepada Allah. Dan tauhid ini sangat banyak, yang intinya ada 5.
Pertama, iblis. Kedua, siapa yang disembah sedangkan dia ridho ya atas sesembahannya. Ketiga, siapa yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Itu adalah tauhid. Siapa yang mengaku mengetahui yang gaib. Ada orang ngaku-ngaku melihat yang gaib dan minta agar dia dijadikan sesembahan. Itu tauhid. Siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah. Ini juga merupakan tauhid. Itu ya beberapa hal yang bisa Ustazah sampaikan. Nanti kita bisa diskusi untuk lebih lanjutnya. Apabila ada yang mau disampaikan atau ada materi yang belum bisa dipahami, silakan nanti bisa ditanyakan. Al-afu minkum, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.